Perlu dipertanyakan orang-orang yang mencari hujah kepada jin-jin yang masuk ke dalam mediator, yang mana itu adalah syaitan. Kita perlu mempertanyakan, nih orang normal apa enggak? Nih orang berakal apa enggak? Bagaimana mungkin syaitan yang sudah jelas-jelas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan kita, lalu kita menjadikannya itu tempat pusat informasi? Lah, itu kan namanya disesatkan sama syaitan jadinya. Tapi teman-teman ya, buat kami konten kreator yang menyuarakan untuk kembali kepada akidah yang benar, menjelaskan bahwa tidak ada penguasa alam gaib dalam akidahnya umat Islam yang disebut Sang Yang, itu dianggap Islam radikal, dianggap garis keras, bahkan ya ini parah sih, bahkan katanya perangi saja. Kita yang paham-paham yang keras radikal ya, paham-paham ekstrim, juga yang bikin konten itu yang komentar yang sumbang yang perangi saja. Gimana pesan dengan perangi? Harus ini kita suarakan terus walaupun mereka sudah menyatakan perang ya. Kalau mereka bisa konsisten menyebarkan kemungkaran, kenapa kita tidak bisa konsisten untuk menyebarkan kebaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baru mampir channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kali ini saya mau ngebahas tentang sosok Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana, yang mana sosok ini banyak sekali dijadikan konten oleh para kreator mediumisasi ya. Jadi dimana ada orang yang menjadi mediator lalu dimasukkan jin ke dalam mediator tersebut, dengan kondisi mediator tersebut kesurupan, lalu menjelaskan tentang sosok Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Saya sudah tahu. alhamdulillah. Dan kami sudah tahu sebenarnya dengan siapa. Utusan Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Alhamdulillah, masya Allah. Jadi di video tadi itu, mediatornya mengaku sebagai utusan Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Ya, polanya selalu seperti itu ya, ketika ada konten-konten mediumisasi. Mediator yang kesurupan itulah yang akan menjelaskan nantinya siapa Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Kalau penontonnya hanya melihat itu hanyalah sebuah tontonan hiburan, oke lah, masih terselamatkan. Tapi celaka besar jika penontonnya memandang itu sebagai sebuah kebenaran yang ada di akidahnya umat Islam. Bagaimana mungkin kita sebagai orang yang waras, orang yang berakal, mengambil penjelasan, mengambil hujah agama dari orang yang kesurupan, yang mana orang kesurupan itu kan kemasukan jin. Jin yang masuk ke dalam tubuh mediator itu adalah syaitan, karena jin-jin muslim, jin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau melanggar fitrahnya sebagai makhluk yang berbeda dengan umat manusia. Jadi kalau ada jin yang melakukan penampakan ya, baik itu berupa bentuk syaitan langsung ya, genderuwo, kuntilanak dan lain sebagainya, ataupun melakukan penampakan dengan memasuki mediator, itu adalah jin-jin yang bermasalah. Kenapa disebut dengan jin? Karena fitrah penciptanya tersembunyi, tak nampak dalam pandangan kita sekarang. Makanya kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang kena masalah, sedang keluar dari fitrah. Apalagi manusia-manusia pencari-cari penampakan jin, itu sedang penuh dengan persoalan, itu orang nggak normal. Ya benar juga kan? Perlu dipertanyakan orang-orang yang mencari hujah kepada jin-jin yang masuk ke dalam mediator, yang mana itu adalah syaitan. Kita perlu mempertanyakan, nih orang normal apa enggak? Nih orang berakal apa enggak? Bagaimana mungkin syaitan yang sudah jelas-jelas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan kita, lalu kita menjadikannya itu tempat pusat informasi? Lah, itu kan namanya disesatkan sama syaitan jadinya. Sekarang mari kita lihat video berikutnya, bagaimana liciknya syaitan menyesatkan akidahnya umat ketika menjelaskan siapa sosok Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Itu bukan untuk nama dunia. Di Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana itu julukan di alam gaib ya, dan penguasa juga di alam gaib. Jadi waktu beliau nyampaikan itu, karena beliau dekat dengan Allah juga guru mursyid, jadi jasadnya sukmanya, rohnya ini bisa keluar menembus dimensi-dimensi alam itu. Makanya bangsa-bangsa gaib itu banyak yang ditundukkan dengan izin Allah, ditundukkan beliau. Benar ya itu ya.
Diberi kelebihan oleh Allah seperti itu. Tapi nama Sang Hyang Nurcahyani Nirwana bukan untuk nama dunia, melainkan dalam gaib. Poinnya adalah yang dijelaskan tadi, Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana itu bukan untuk nama dunia, itu julukan untuk alam gaib dengan berbagai macam kelebihannya ya, dengan segala macam lah kelebihannya pokoknya. Dan lebih parahnya lagi disebutkan bahwa itu adalah penguasa alam gaib. Nauzubillahi min zalik. Ini nggak ada dalam akidahnya umat Islam. Sosok gaib yang ada dalam akidahnya umat Islam itu pasti disebutkan dalam Al-Quran dan hadis mengenai adanya malaikat, malaikat Jibril, malaikat Israel dan lain sebagainya, mengenai adanya jin, jin ifrit, jin korin dan lain sebagainya. Bahkan sosok yang akan menjadi penyesat di akhir zaman pun juga disebutkan dalam hadis tentang datangnya Dajjal, mengenai juga datangnya pahlawan di akhir zaman yang akan menegakkan kebenaran, yaitu datangnya Imam Mahdi. Itu semua ada dalil-dalilnya. Sedangkan Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana ini hanya didapatkan hujahnya dari orang-orang yang kesurupan. Nauzubillahi min zalik, ya Allah. Ini dijadikan konten dan penontonnya menganggap itu sebagai sebuah kebenaran dalam akidahnya umat Islam, padahal itu nggak tercatat yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ayolah saudara-saudaraku, kembali kepada akidah yang benar, yang tercatat aja apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Coba hadirkan satu dalil aja, mau dari Al-Quran maupun hadis, yang menjelaskan adanya Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Itu pasti nggak ada. Bahkan dalam 4 mazhab yang masyhur sekali ya, kita kenal imam-imam tersebut, sependek pengetahuan saya nggak ada yang menjelaskan mengenai adanya sosok Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana ini sebagai penguasa alam gaib. Tapi dalam konten-konten mediumisasi selalu saja Sang Hyang ini ditinggikan sebagai sosok yang agung, ya penguasa alam gaib gitulah ya. Bahkan ketika mau melakukan mediumisasi harus minta izin dulu sama Sang Hyangnya. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, dengan izin guru kami Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Walaupun Sang Hyang ini dipercaya sebagai penguasa di alam gaib, itu kepercayaan mereka ya, tetapi kenyataannya Sang Hyang ini juga bisa mengasma benda-benda di alam nyata ya, di alam kita sekarang ini yang kita sebut alam nyata, yaitu mengasma air zam-zam, lalu air zam-zam itu dianggap bisa mengobati segala macam penyakit dan dijual kemana-mana. Di produk-produk dari Alusa ini yang sudah ada di depan ini, di meja ini, di antara lain ada air zam-zam yang sudah diasma dari guru kami tercinta, beliau Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Gimana ceritanya ya sosok di alam gaib mengasma di alam nyata? Mungkin pakai mediator kali ya, pakai cara mediumisasi lagi. Ya ada kemiripan dengan cara-caranya Dukun Wawan yang pernah kita bahas di channel ini, yang katanya sih dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menghapus catatan takdir seseorang di Lauhul Mahfud. Nauzubillahi min zalik. Tapi teman-teman ya, buat kami konten kreator yang menyuarakan untuk kembali kepada akidah yang benar, menjelaskan bahwa tidak ada penguasa alam gaib dalam akidahnya umat Islam yang disebut Sang Hyang, itu dianggap Islam radikal, dianggap garis keras, bahkan ya ini parah sih, bahkan katanya perangi saja. Kita yang paham-paham yang keras radikal ya, paham-paham ekstrim, juga yang bikin konten itu yang komentar yang sumbang yang kayak Perangi saja, gimana pesan dengan perangi. Bagi saya ya kelompok radikal, kelompok yang garis keras ekstrim yang suka bubarin pengajian itu, ya udahlah skip aja bagian itu. Intinya dalam konten ini saya mau menjelaskan bahwa dalam akidahnya umat Islam mengenai kepercayaan sosok gaib itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Udah jelas mengenai adanya malaikat, adanya jin. Tapi Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana ini nggak ada dalam akidahnya umat Islam. Kalau Sang Hyang ini dipercayai hanya sosok mitos ya, yang diagungkan sebatas hiburan semata, ini masih bisa terselamatkan akidahnya umat Islam karena nggak dimasukkan dalam akidahnya umat Islam. Sama halnya orang-orang yang menganggap penguasa pantai laut selatan yaitu Nyi Roro Kidul, tapi dia paham bahwa ini loh mitos, ini cuma cerita doang. Ini masih terselamatkan yang seperti ini. Yang berbahaya adalah ketika memasukkan itu ke dalam akidah, menganggap itu sebagai sebuah kepercayaan yang sakral dalam agama Islam. Sampai akhirnya ketika mau melakukan sesuatu berdoa dulu, minta izin dulu kepada Sang Hyangnya itu kan, ini parah sekali teman-teman ya. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah,
dengan izin guru kami Sang Hyang Nurcahyaning Nirwana. Harus ini kita suarakan terus walaupun mereka sudah menyatakan perang ya. Kalau mereka bisa konsisten menyebarkan kemungkaran, kenapa kita tidak bisa konsisten untuk menyebarkan kebaikan? Saran saya berhati-hatilah ketika menonton video konten mediumisasi gitu ya, video kesurupan gitu terus ngasih keterangan. Hati-hati, jaga akidah dengan baik. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar mendapatkan notifikasi. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.